Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada. Podcast Tanya Sejarah kali ini kita akan membahas tentang sosok Prof. Dr. Ahmad Muchtar. Ia adalah dokter jenius pribumi yang menemukan vaksin tetanus, namun kemudian diselewengkan oleh Jepang untuk membunuh para pekerja Romusa. Akibat hoak yang dibuat oleh Jepang itu, ia harus merelakan dirinya menjadi seorang martir untuk melindungi teman-teman ilmuwan lainnya. Seperti apa dan bagaimana kisahnya? Kali ini kita sudah kedatangan tamu, Bung Arif Gunawan Rahmat. Beliau seorang pengamat sejarah sekaligus wartawan senior yang banyak menulis artikel dalam perspektif sejarah. Halo Bung Arif, terima kasih sudah berkenan hadir menjadi tamu di podcast Tanya Sejarah. Terima kasih Bung Ramadan. Jadi gini, kolonialis Jepang itu memanfaatkan ilmuwan kita yang bernama Profesor Dr. Ahmad Muchtar. Oke. Nah, saya ingin Itu tahun berapa, Bung Arif? ini Sekitar. terjadi tahun 44. Oke. Jadi pada masa pendudukan Jepang. Oke, pendudukan Jepang ya. Nah, jadi ini peristiwanya terjadi di antara perbatasan Bekasi Klender ya. Ada orang yang menyebut ini peristiwa tetanus, ada orang menyebut ini peristiwa Bekasi, peristiwa Klender, whatever lah macam-macam. Iya. Jadi intinya gini. Jadi di kawasan yang disebutkan tadi itu adalah berupa perkampungan para Romusa. Oke. Jadi pemerintah Jepang yang 3,5 tahun yang sangat tidak bermodal itu sebetulnya, karena waktu Jepang menjajah meskipun dalam waktu singkat 3,5 tahun, itu kan banyak sekali infrastruktur kita dirusak, seperti rel kereta api dibawa ke Saigon, kemudian dilebur jadi senjata, ya kan, harta penduduk diambil, pangan, macam-macam. Nah, tenaga Romusa yang mereka pakai untuk baik untuk kepentingan infrastruktur di kawasan Jabodetabek maupun di luar Jawa maupun di luar negeri itu tidak terurus umumnya kan, hanya yang mati kelaparan karena penyakit macam-macam. Nah, di Bekasi ini, di kawasan Bekasi Tambun ini terdapat satu perkampungan Romusa yang terdiri dari ratusan orang yang secara fisik mereka sebetulnya sudah tidak berguna lagi, sudah sakit, sudah mengalami macam-macam. Nah, tapi tentara Jepang itu terbebani karena tetap harus memberi makan, walaupun makan juga bukan makanan yang manusiawi ya. Harus memberi makan, harus memberikan mereka pondokan, walaupun pondokan itu hanya berupa sebatang kayu dan atap rumbia sederhana lah ya. Tapi itu tetap menjadi beban buat pemerintah Jepang, tentara Jepang. Nah, terjadilah kemudian satu fitnah yang dialami oleh Profesor Dr. Muchtar ini, yang kemudian bersama tim medisnya itu diperintahkan oleh tentara Jepang untuk memberikan suntik. Suntik ini disebutkan sebagai, katakanlah kalau di sini konteks sekarang berupa suplemen. Tetapi konteksnya waktu itu hoaxnya suplemen, tapi ternyata itu adalah virus tetanus. Oke. Yang disuntikan ke tubuh para Romusa itu dengan meminjam tangan si Ahmad Muchtar ini dengan para tim medisnya ini. Maka terjadilah geger waktu itu. Dokter Ahmad Muchtar ini disalahkan oleh tentara Jepang. Untuk menutupi kesalahan, Jepang melakukan hukuman pancung terhadap Dr. Ahmad Muchtar ini. Nah, Dr. Ahmad Muchtar ini adalah termasuk dokter ahli virus dan bakteriologi pertama yang dimiliki Indonesia. Yang kemudian mayatnya dimakamkan di di pemakaman di sekitar Ancol. Jadi kalau kita mau menziarahi, makamnya itu masih ada sampai sekarang. Jadi itu sebetulnya bukan makam untuk orang Indonesia, itu makam serdadu Belanda, serdadu Inggris pada Perang Dunia Kedua. Sengaja dicampurkan di situ oleh tentara Jepang
untuk menghilangkan jejak. Tapi kemudian bisa ditemukan bahwa disitulah dokter yang sangat berjasa, yang sangat brilian itu dimakamkan. Nah, di mana Profesor Ahmad Muhtar ini bertugas? Dia bertugas di lembaga Eijkman. Jadi kalau Bung Ramadhani ke RSCM, itu sampai sekarang masih ada lembaga biologi dan molekuler Christian Eijkman. Jadi cikal bakalnya dari situ ya, Bung ya? Iya, dia adalah salah satu peneliti utama dalam lembaga ini. Nah, pendiri lembaga ini pencetus. Didirikan lembaga ini oleh Christian Eijkman yang kemudian mendapat Nobel tahun 1929. Karena mengembangkan penanganan penyakit terhadap hewan biri-biri gitu. Terima kasih Bung Arif. Baik, terima kasih sama-sama Bung Ramadan. Semoga sukses. Amin. Podcastnya banyak didengarkan oleh teman-teman milenial. Siap. Dan membawa manfaat yang berarti dalam membantu teman-teman milenial untuk memahami masalah-masalah kesejarahan. Terima kasih Bung. Demikian Bung. Terima kasih.